Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis pada bab 2, part 3 bersama Ibu Eti Kurniasi. Hari ini kita masih belajar tentang sikap jujur dalam bermuamalah. Seperti yang kita ketahui bahwa kita belajar tentang kejujuran ya. Setelah kemarin kita membahas tentang Al-Mutaffifin, sekarang kita akan membahas surat Al-An'am ayat 152. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, di sini kita belajar tentang isinya ya, isi kandungannya. Jadi walaupun kita kemarin sudah belajar Mutaffifin, tetap kita ingatkan bahwa sikap jujur itu wajib kita sematkan sebagai seorang pribadi muslim. Nah, pada bukumu nanti akan juga diterangkan tentang apa sih asbabun nuzulnya dari surat ini. Nah, saya akan bacakan sedikit bahwa surat Al-An'am ini diturunkan dengannya diiringi oleh malaikat dengan mengalunkan tasbih yang jumlahnya menutupi cakrawala langit. Sedangkan Nabi Muhammad ketika diturunkan surah ini mengucapkan subhanallahil azimi subhanallahil azim. Nah, ini adalah sedikit dari surah Al-An'am ayat 152. Yang kita ambil dari ayat ini adalah pertama adalah wasiat 1. Itu janganlah kamu mendekati harta anak yatim seperti melakukan hal-hal yang mengarah kepada pengambilan hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih manfaat dan lebih menguntungkan seperti menginvestasikannya agar berkembang. Jadi menurut para ulama ini, anak yatim ini apabila belum bisa mengelola hartanya, maka diserahkan kepada walinya. Ya, nanti sekira usia 15 sampai 18 tahun, para wali ini bisa menyerahkan kembali kepada anak tersebut untuk mengelola hartanya sendiri atau dinilai sudah dewasa dan bisa mengelola hartanya sendiri. Gitu ya. Yatim itu apa? Yatim itu adalah orang yang sudah kehilangan ayahnya. Baik, ini adalah wasiat yang pertama. Kemudian untuk wasiat yang kedua apa? Yaitu sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Sudah diterangkan Ibu juga di dalam kelas ataupun dalam video sebelumnya bahwa kita harus adil dalam menakar ya. Jadi jual beli ini harus sesuai dengan keridhaan pembeli dan penjual agar menjadi syah, kemudian halal zatnya pada jual beli tersebut. Jadi kayak kemarin misal beras harus sesuai dengan timbangannya, atau lebih hangat sedikit atau lebih berat sedikit harus sesuai dan harus persetujuan oleh penjual. Jangan sampai pembeli bersikap zalim mengambil barang yang sudah disepakati jual belinya. Jadi kita harus bisa muamalah antara penjual dan pembeli dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk wasiat yang ketiga, apabila kamu berbicara seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, bicaralah sejujurnya. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat kamu tegakkan sekalipun dia yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatmu sendiri. Jadi berapa banyak orang yang kerabatnya sendiri yang melakukan kejahatan dan kerabatnya juga yang menjadi saksi, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat berat karena apa yang harus dikatakan itu adalah yang benar, padahal ketika benar, ketika itu adalah saudara kita dan kita adalah saksinya, itu adalah hal yang sangat sulit. Jadi
kejujuran itu adalah tonggak yang paling utama. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit, atau kulil haqqo walau kana murron. Nah, itu kita harus tahu, kita tanamkan dalam hati bahwa hal ini sangat diperlukan oleh hakim untuk membuat keputusan apabila kita bersaksi pada suatu kasus, ya. Kemudian untuk wasiat yang keempat akan kita lihat, yaitu penuhilah janji Allah, yaitu janji untuk mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam bidang ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Apa itu? Ya, janji ibadah kita sehari-hari sebagai umat Islam. Ya, kamu tahu sendiri apa itu Islam, sudah saya kasih tahu kemarin, ya. Apa itu Islam sesuai bahasa dan sesuai istilahnya, kamu harus bisa menjawabnya dengan baik supaya menjadi muslim yang sejati. Artinya apa? Yang bisa menjalankan semua syariat-syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT, ya, dan kita harus percaya dengan apa yang sudah diperintahkan Allah SWT dan menjauhi semua larangannya, yaitu dalam rangka kita bertakwa kepada Allah SWT. Nah, sudah kita ulang dari pertama, apa itu sidik? Ya, sidik dalam muamalah itu harus kita tekankan. Secara bahasa itu adalah sidik adalah benar, kemudian jujur adalah kesesuaian dan kebenaran dari perkataan. Kemudian muamalah, yang saya bilang dari tadi, apa itu muamalah? Adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dan interaksi sosial seperti ekonomi, ya, kayak tadi itu jual beli, kayak gitu, ya. Jadi sebagai umat Muslim kita juga harus berinteraksi secara baik sebagai manusia, gitu ya. Kita ini adalah manusia yang bersikap sosial, artinya semua orang, semua tatanan kehidupan ini saling membutuhkan dan saling tolong-menolong dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Apa itu jujur dalam muamalah? Kalau kalian sering melihat ada ibu-ibu yang arisan, itu ya, kemudian ada bapak-bapak yang arisan atau siskamling, itu dalam rangka bermuamalah. Nah, karena kita bermuamalah, jadi berinteraksi antara manusia. Jadi sikap ini, kejujuran ini sangat diperlukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, berkhianat kepada siapapun. Dan ini harus kita pegang teguh, ya, sebagai pribadi seorang muslim. Baik, apa itu indikator kejujuran yang kita jalankan setiap hari? Yang pertama adalah berkata yang benar. Yang kedua, sesuai dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. 4, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. 5, taat kepada perintah Allah dan larangannya. Yang ke-6, menepati janji dan amanah. Nah, kalau kita sudah mengetahui, sudah tahu indikator jujur ini, dan kita praktekkan setiap hari, insya Allah kita akan menjadi seorang yang baik di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah mata pelajaran kita, yaitu surat Al-An'am 152. Ada tugas yang menanti, yaitu menulis menulis ayat ini dengan artinya. Kemudian nanti apabila ada tanya jawab, silakan bisa bertanya di kelas, dan nantikan juga untuk tugas berikutnya. Sampai jumpa lagi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.